Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar dan terus menuntun kami menjalani kehidupan ini menanti kedatangan Kristus kembali. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat 19. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh,
dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Tema renungan kita ialah pemulihan hanya dari Tuhan. Ludioman namai puang tukatilendokan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang atau bangsa memiliki kebanggaan sendiri yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan kebanggaan itu tentu harus dipertahankan semaksimal mungkin. Namun saat kebanggaan itu hilang, maka akan melahirkan pergumulan dan beban. Dan pastilah ada perjuangan untuk mendapatkannya kembali. Saudara-saudara, Yerusalem adalah kota kebanggaan umat Israel dengan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Di tengah-tengah kehancuran, umat Israel terus memiliki kerinduan untuk hidup di tanah perjanjian. Namun bangsa yang telah tertawan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan kebanggaan yang pernah mereka miliki. Dalam keterpurukan itu, mereka masih tetap memiliki pengharapan. Dan dalam pengharapan itulah janji Tuhan hadir melalui Nabi Zakaria. Melalui Nabi Zakaria Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam, melainkan aku menabur damai sejahtera." Ayat 11-12. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi Israel karena kasih-Nya agung dan mulia bagi umat pilihan-Nya. Namun melalui janji itu, umat harus memiliki respon atas janji Allah. Mereka harus berkata benar, melakukan hukum secara benar, tidak boleh merancang kejahatan kepada sesama, dan lain-lain. Jika orang Israel bangga dengan keagungan Yerusalem, maka bagi kita, apakah kebanggaan kita? Kristus melebihi keagungan Yerusalem. Karena Kristus melebihi keagungan Yerusalem, maka iman kita kepada Kristus harus menjadi iman yang dibanggakan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terus meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya pemulihan hanya dari Tuhan saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu kiranya dengan iman kepada Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang benar. Kami tidak merancang kejahatan kepada sesama kami. Kami berkata benar, kami melakukan hukum secara benar, dan kami merespon kasih Tuhan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Diberkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan renungan harian ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan umat Tuhan, kiranya dimampukan untuk terus mampu melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan di dalam peran kami masing-masing, kiranya semuanya pun kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya senantiasa juga berkembang dan berbuah baik dalam hidup ini. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, oh Tuhan tolonglah. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang terus menantikan uluran tangan kasih Tuhan, akan dipulihkanlah keadaan mereka. Yang dalam duka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Yang berbeban berat karena berbagai persoalan-persoalan hidup, keyakinan kami bahwa Tuhan menopang sehingga dapat melewati semuanya. Yang dalam masa tua, kiranya terus bersukacita di dalam Tuhan,
menikmati masa tua dengan bahagia dan gembira, mengaminkan bahwa kuasa Tuhan pun nyata di masa tua, sehingga mereka akan senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja, yang menikmati pertambahan usia, bahkan juga apa yang boleh dicapai sampai saat ini. Kiranya semakin rendah hati dan juga terus mengimani bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam segala hal. Bapa kami dalam surga, kami mohon berkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam mereka menjalani kehidupan masa muda. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Mereka terus menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan, sehingga mereka akan mampu mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong dan memberkati gereja Tuhan di dalam terus mempersaksikan kuasa kasih Tuhan, menyatakan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga akan senantiasa nampak kesaksian, juga persekutuan dan pelayanan. Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami. Bangsa kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan, di tengah-tengah apapun yang terjadi atas kehidupan bangsa kami. Tuhan menolong para pemimpin kami, pemerintah kami, untuk terus mampu mengerjakan tanggung jawab dengan baik. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.